Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yulia Delsya, NIM 2105050053 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi dalam aspek ekonomi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Wiwi Swastiwi pada mata kuliah Globalisasi dan Media. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam bahasa yang lebih singkat, serapan dari kosakata bahasa Inggris globalization ini dapat pula diartikan sebagai mendunia. Secara harfiah, globalisasi dapat diartikan sebagai proses suatu hal jadi mendunia. Hal di sini dapat berupa teknologi, pemikiran, informasi, dan gaya hidup masyarakat. Menurut Profesor Selo Somerjan, seorang profesor di bidang sosiologi, globalisasi merupakan sebuah proses terbangunnya sistem organisasi dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk menuruti sistem dan beragam kaidah yang sama. Globalisasi memiliki ciri khas yaitu adanya perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi, munculnya ketergantungan antar negara terkait produksi ekonomi dan pasar. Masalah bersama negara-negara di dunia meningkat, serta terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga dunia. Sekarang masuk pada pembahasan globalisasi di bidang ekonomi. Apa sih sebenarnya pengertian dari globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi adalah fenomena terjadinya pembaruan ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa baik di level lokal, regional, bahkan nasional melalui pergerakan yang intensif dari produk, teknologi, barang, jasa, dan modal adalah definisi dari globalisasi ekonomi. Globalisasi di sektor ekonomi kekinian muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, globalisasi ekonomi menempatkan dunia menjadi suatu kesatuan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Serangkaian hambatan itu biasanya disebabkan oleh tarif ekspor atau impor yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Globalisasi sangat berpengaruh pada ekonomi, yaitu berdampak pada kegiatan ekonomi yang dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi memungkinkan sebuah negara untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pembangunan ekonomi akan memperbaiki tingkat pendapatan. Contoh nyata yang dapat saya amati ialah perniagaan serta pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah saya, yaitu Kota Kijang, Bintan, Kepulauan Riau. Arus globalisasi tentunya terus membawa pada kemajuan dan perkembangan tiap daerah, termasuk Kijang. Kota kecil dan hangat ini juga ikut merasakan dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Salah satunya ialah muncul ide-ide baru untuk membuka usaha terkhusus di bidang kuliner. Terlihat dari banyaknya kuliner modern yang mulai diperjualbelikan di Kijang, mulai dari makanan khas negara-negara lain hingga junk food atau fast food juga marak diperjualbelikan. Hal ini tentunya menjadi dampak positif globalisasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kijang. Selain memunculkan banyak ide baru dalam bisnis kuliner, juga membuka lapangan pekerjaan bagi karyawan yang bekerja di usaha baru yang beredar ini. Setidaknya dapat menumbuhkan taraf ekonomi Indonesia dan mengurangi taraf kemiskinan yang ada. Dari setiap dampak positif yang terlihat, tentu juga ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya ialah terjadinya persaingan bisnis antar kuliner luar dan kuliner lokal. Dan juga semakin sedikit yang menjual kuliner khas lokal dikarenakan masyarakat lebih tertarik kepada kuliner-kuliner luar. Tetapi, bagi kuliner-kuliner tradisional, tak perlu risau. Semua makanan berada pada target dan ukuran usianya masing-masing. Selain pengecualian itu,
Itulah mengapa perlunya memfilter setiap arus globalisasi yang masuk ke negara kita agar kita bisa menanggapi dengan sebaik-baiknya dan tidak melupakan ciri khas negara sendiri.